Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ilham, mahasiswa Ilmu Politik kelas G angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kali ini, saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah Kepemimpinan Politik tentang tipe kepemimpinan otoriter, delegatif, dan demokratis. Setelah kemarin kita telah membahas tentang kesignifikansi kepemimpinan politik, di video kali ini saya akan membahas tentang tipe kepemimpinan politik. Pada dasarnya, tipe kepemimpinan politik di dunia ini banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan politik, yaitu tipe otoriter, delegatif, demokratis, karismatik, paternalistik, militeristik, laissez-faire, transaksional, situasional, dan transformasional. Namun di video kali ini saya cuma hanya membahas 3 tipe saja, yaitu tipe otoriter, delegatif, dan demokratis. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu tipe kepemimpinan politik tersebut. Tipe kepemimpinan politik adalah gaya atau watak seseorang pemimpin di suatu negara atau suatu pemerintahan maupun organisasi ataupun perusahaan yang dimana gaya atau watak kepemimpinan ini masih banyak digunakan oleh para pemimpin-pemimpin sekarang. Langsung saja ke materi. 1. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan gaya manajemen tertua di dunia. Beberapa tokoh yang pernah memimpin dengan gaya otoriter diantaranya Genghis Khan, Napoleon Bonaparte, Queen Elizabeth, Richard Nixon, dan Adolf Hitler. Gaya kepemimpinan otoriter juga dikenal sebagai kediktatoran, kepemimpinan otoritatif, atau kepemimpinan tirani. Kepemimpinan otoriter adalah gaya manajemen yang merupakan proses decision making pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, kepemimpinan sebagai kepala organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan secara strategis. Pemimpin biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Pemimpin juga memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan pribadi saja. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang dibawahinya. Itu sebabnya pemimpin sering memandang diri mereka seperti mesin mobil yang hanya menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah dari pemimpin saja. Ciri-ciri kepemimpinan otoriter sebagai berikut. 1. Tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Yang kedua, sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode kebijakan dan prosedur di tempat kerja. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Yang kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Yang keenam, kreativitas dan pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. Yang ketujuh, peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Perusahaan yang tepat bagi kepemimpinan otoriter
adalah gaya kepemimpinan otoriter masih umum diterapkan di beberapa lembaga yang bertekanan tinggi seperti militer, manufaktur, misi darurat, bisnis konstruksi, restoran, kedirgantaraan, dan perusahaan dengan kuota penjualan yang agresif. Adapun kelebihan gaya kepemimpinan otoriter sebagai berikut. 1. Efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Yang kedua, mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena organisasi yang buruk atau kurangnya kepemimpinan. Yang ketiga, membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelewatan tenggat waktu pada proyek penting. Yang keempat, pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. Yang kelima, arahan dan visi yang jelas. Yang keenam, pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan, karena hal ini membuat setiap anggota tim menghormati kepentingannya. Kekurangan gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada satu sosok tertinggi, atau bisa dibilang pemimpin adalah penguasa. Kepemimpinan seperti ini sering menunjukkan kurangnya kepercayaan pada nasihat, saran, ide, dan kemampuan decision making orang lain, yang dimana jika pemimpin selalu menentukan bagaimana sebuah tugas harus dikerjakan, lalu karyawan juga mungkin tidak memiliki rasa ownership dan tanggung jawab tinggi terhadap kerjaannya. Lalu di sisi lain juga gaya kepemimpinan otoriter dapat membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya. Tindakan ini yang seenaknya, misalnya segala bentuk hukuman, larangan, dan peraturan juga dapat dengan mudah diubah secara sepihak. Secara garis besar, gaya kepemimpinan otoriter juga berisiko tinggi, membuat perusahaan bergantung hanya pada satu orang. Yang kedua, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif dicirikan dengan jarangnya pemimpin yang memberikan arahan. Keputusan diserahkan kepada bawahannya dan diharapkan anggota organisasi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan delegatif sangat cocok dilakukan jika staf yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. Dengan demikian, pemimpin tidak terlalu banyak memberikan instruksi kepada bawahannya. Bahkan pemimpin lebih banyak memberikan dukungan kepada bawahannya. Menurut Hasibun 2009 halaman 172, kepemimpinan delegatif. Apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap. Di sini pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya kepada bawahan, dalam artian pemimpin menginginkan agar para bawahannya bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
suatu pekerjaan tersebut. Hal ini dituntut memiliki kematangan dalam pekerjaan atau kemampuan dan kematangan psikologis atau kemauan. Kematangan pekerjaan dilakukan dengan kemampuan untuk melakukan suatu yang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kematangan psikologis dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan keterikatan. Menurut Rusni, kepemimpinan delegatif adalah sebuah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar dapat menjalankan kegiatannya yang untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan oleh pemimpin dengan berbagai sebab. Sedangkan menurut Bahrudin 1990 menjelaskan bahwa kepemimpinan delegatif adalah di mana sang pemimpin tidak perlu banyak memberikan pengarahan dan support, walaupun masalah selalu dapat diidentifikasi. Tanggung jawab untuk mengatasi dan menyelesaikan tugas-tugas dapat diserahkan kepada bawahan yang tergolong ke dalam kategori tersebut. Mereka diberikan kepercayaan untuk melakukan sendiri secara rencana, menetapkan prosedur dan teknis dan kegiatannya. Langkah demikian perlu diambil oleh pemimpin mengingat mereka yang dihadapi memang sudah menunjukkan tingkat kematangan dalam arti psikis dan operasional. Gaya kepemimpinan delegatif ini dicirikan dengan perilaku pemimpin hanya sedikit memberikan pengarahan dan juga kurang dalam memberikan dukungan. Pendelegasian keputusan dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas diserahkan kepada bawahannya. Gaya yang rendah dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai delegatif. Karena pemimpin mendiskusikan masalah bersama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahannya. Delegatif adalah tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang dengan tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan mau atau mempunyai keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Dengan gaya delegatif yang berprofil rendah, yang memberikan sedikit pengarahan atau dukungan, memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi dengan individu-individu dalam tingkat kematangan seperti ini. Sekalipun pemimpin barangkali masih mampu mengidentifikasi persoalan, tanggung jawab untuk melaksanakan rencana diberikan kepada pengikut-pengikut yang sudah matang. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam
kerjaannya dengan menggunakan kekuatan dan juga mempengaruhi sesama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dan pemimpin yang demokratis merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Pemimpin demokratis menganggap dirinya sebagai pengontrol, pengawas, dan pengatur dari sebuah organisasi dan memberikan kebebasan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapat. Selain itu, peran seorang pemimpin adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama telah dilakukan atau dijalankan oleh bawahannya. Kepemimpinan yang demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dimana setiap tujuan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat, seperti yang diterapkan di Indonesia. Ciri-ciri kepemimpinan demokratis diantaranya: 1. Wewenang pemimpin tidak mutlak atau mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah. Yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahannya, atau dalam membuat dan mengambil keputusan dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai suatu kesepakatan. Yang ketiga, komunikasi antara bawahan berjalan dengan baik atau melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dan sebagainya yang disebabkan oleh jabatannya. Yang keempat, adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Bawahan adanya kesepakatan mengemukakan pendapat, atau bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan asas demokrasi. Yang kelima, pemimpin membagi wewenang kepada bawahannya atau tidak. Semua tugas dan tanggung jawab harus diemban oleh seorang pemimpin, melainkan beban dibagikan kepada bawahannya selama masih dalam batas wajar. Dari pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan demokratis di atas, kita juga dapat mengimplementasikan dengan bertindak secara adil dan benar saat mengambil keputusan bersama, tidak mengambil keputusan sendiri, memberikan kesepakatan untuk berpendapat dan menerima apapun pendapat orang lain, menjunjung kesetaraan, berkomunikasi
baik dengan orang lain juga berhubungan dengan memberikan kesepakatan untuk berpendapat. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pemimpin atau hanyalah sebagai dari masyarakat Indonesia, seperti contohnya ketika kita terlibat dalam sebuah organisasi, kita mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat kita sesuai dengan asas demokrasi, dan kita juga berkewajiban untuk menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Selain dalam hal berpendapat, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap atasan atau bawahan kita dalam sebuah organisasi dengan kata-kata yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga membuat orang lain mudah memahami maksud yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.